Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ignatius Antonius Mboka Seguake, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ngada. Saat ini saya akan melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat saya. Hari ini telah hadir bersama saya Ibu Sri, yang juga merupakan guru mata pelajaran biologi. Hari ini kami akan melewati dua tahapan dalam proses supervisi akademik. Yang pertama itu adalah kegiatan pra-observasi, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan kegiatan observasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke. Baik, Ibu Sri, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ewan. Apa kabarnya, Bu Sri? Baik. Terima kasih, Bu Sri. Jadi Ibu Sri, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan supervisi akademik terkait dengan proses pembelajaran yang akan terjadi di kelasnya Ibu Sri. Apakah Ibu Sri setuju? Setuju. Oh ya, baik. Jadi tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk pengembangan diri sebagai seorang guru. Selain itu juga kita melihat bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Ya. Nah, jadi kira-kira tujuan pembelajaran nanti yang akan dicapai pada proses pembelajaran nanti sebentar apa Ibu? Untuk di dalam kelas nanti, saya melakukan 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan bagaimana ciri-ciri tubuh, bentuk, dan struktur virus, dapat memahami bagaimana klasifikasi dari virus itu, dan dapat menjelaskan bagaimana peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Berarti konten atau materi yang akan diajarkan hari ini terkait dengan materi virus ya? Iya, betul. Ya, dengan dua tujuan yang akan dicapai terkait ciri-ciri dan bentuk dan juga klasifikasi dari virus. Ya. Oke. Baik Ibu Sri, sebentar dalam proses supervisi akademik, kira-kira ada bagian khusus yang nanti akan menjadi objek pengamatan atau area pengembangan yang akan dilakukan Ibu Sri pada saat proses pembelajaran itu apa? Saya di dalam kelas akan melihat bagaimana keaktifan siswa dan bagaimana kinerja kerjasama siswa tersebut. Berarti ada dua hal Ibu ya? Iya. Terkait dengan keaktifan siswa dan juga kerjasama kooperatif. Berarti proses yang terjadi itu secara diskusi ya sebenarnya? Diskusi kelompok. Baik, mungkin strategi pembelajaran seperti apa yang akan Ibu terapkan dalam proses pembelajaran nanti? Kami melakukan strategi dengan games, secara games, yaitu dalam kelompok tersebut satu kelompok mengunjungi kelompok yang lain. Jadi games yang disebut stand to stand. Stand To stand ya. Oke, baik. Seperti strateginya seperti itu dengan mulai pembelajaran stand to stand. Baik. Mungkin apakah ada harapan dari supervisi ini menurut Ibu nanti kira-kira seperti apa? Harapan saya siswa dapat belajar bagaimana bekerja sama dengan kelompok yang baik dan bagaimana mereka menerima informasi-informasi dari orang lain dan menerima pendapat orang lain, serta menangkap informasi dari luar serta menambah wawasan mereka untuk diri mereka sendiri. Oh, ya. Baik, terima kasih untuk kegiatan ini Ibu Sri. Setelah ini kita akan melakukan kegiatan observasi ya. Jadi, benar. Berarti hari ini ya kita bisa melakukan observasinya? Iya, hari ini di jam 3 dan 4. Oh ya, kelas? Di kelas 10D. Oke, baik sudah. Setelah ini kita langsung ke kelas untuk melakukan kegiatan observasi ya. Siap. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa, siapa yang berpimpin? Silakan. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bunda Maria Dina Paci, Doakan kami dan doakan selalu. dalam nama Bapa, Oke, sebelumnya Ibu akan absen ya.
Sebelum kita memulai pembelajaran agar kita semangat, mari kita berdiri, kita melakukan sudah siap? Kita akan melakukan senam pagi. Jika ibu bilang bebek, kalian goyangkan pinggulnya ke kanan. Jika ibu bilang ayam, kalian goyangkan pinggulnya ke kiri. Buaya, lalu cicak. Terima kasih. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi virus. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri tubuh, struktur dan bentuk tubuh virus. Lalu, peserta didik dapat menyebutkan klasifikasi dari virus. Yang terakhir, peserta didik dapat memahami bagaimana peranan virus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian tahu itu apa itu virus? Tahu? Nah, sekitar 2 tahun yang lalu ada yang namanya virus corona. Ada yang pernah kena COVID-19 di sini? Tidak. Ya. Oke. Kalian tahu bagaimana bahaya dari COVID itu? Tahu. Bagaimana? Bisa menyebabkan kematian. Lalu, kenapa orang-orang bisa terkena atau tertular? Mari kita lanjut membagi kelompok ya. Kita bagi kelompok. Anggota 6 orang biasanya anggota 5 orang. Ya. Akan dibagikan dalam materi. Oke. Kalian sudah mendapatkan satu kelompok masing-masing satu LKPD. Ya. Nah, di sana tertera anggota kelompok sudah dibagi, lalu cara cara kerjanya adalah stand to stand. Jadi kalian sudah mendapatkan masing-masing kelompok satu materi yang akan dibahas. Sudah dilihat? Nah, di situ ada sumber belajar. Kalian mencari informasi sesuai yang didapat pada kelompok masing-masing dengan sumber belajar yang tertera. Lalu setelah mendapatkan hasilnya, 1 atau 2 orang tinggal di kelompok sendiri untuk mencari tugas dari kelompok sendiri. Lalu anggota kelompok lainnya mencari informasi ke kelompok yang lain. Paham? Paham.
satu orang dalam satu kelompok ya, silakan kelompok satu maju ke depan. Kelompok satu akan mempresentasikan materi yang mereka dapat. Silakan. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 1. Saya bernama Joshua Emilio Kajuloko dari kelas 10D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bakteri biofragma. Bakteriofag. Bagian-bagian bakteriofag antara lain yaitu 1. Bagian kepala, kapsid, asam nukleat, leher. Yang kedua, ekor, selubung ekor. 3. Serabut ekor. 4. Lempeng dasar. 5. Jarum penusuk. Yang kedua, pengertian bakteriofagi. Bakteriofag berasal dari dua kata dari asal kata tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa bakteriofag merupakan virus yang menyerang bakteri. Virus ini tersusun dari protein yang menghubungi genom DNA atau RNA. Bakteriofagma juga mereka. Di sini saya dari kelompok 6 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 yang sudah melaporkan materinya tadi di depan. Ya, pertanyaan saya, bagaimana cara bakteri tersebut, bakteriofag, mendapatkan makanan? Terima kasih. Cara bakteriofag mendapat makanan dengan menginfeksi bakteri-bakteri lain yang ada dalam tubuh. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Sebelum itu, kami dari kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi kami. Di sini kami akan menjelaskan tindakan apa yang kami lakukan jika salah seorang anggota keluarga saya menderita penyakit cacar air dan teman sebangku saya sedang menderita influenza, dan virus apakah yang menyebabkan penyakit tersebut. Tindakan yang akan saya lakukan jika salah seorang anggota keluarga. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 2. Cairan seperti apa yang dimaksudkan untuk menyembuhkan penyakit cacar air? Tadi kan kamu bilang memberikan cairan yang banyak. Di sini maksudnya kami dengan banyaknya minum air supaya bisa mencegah cacar air tersebut. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang ciri-ciri tubuh dan struktur virus. Yang pertama, ciri-ciri virus. Pertama, virus itu bisa bersifat seperti benda hidup, namun jika virus berada di dalam sel makhluk hidup. Karena ketika virus berada di dalam sel makhluk hidup itu, virus itu dapat memperbanyak diri. Yang kedua, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami. Di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi dan dasar dari virus. Klasifikasi virus adalah proses untuk memberi nama dan mengelompokkan virus berdasarkan klasifikasi yang dimilikinya. Virus memiliki klasifikasi yang cukup banyak, yaitu terbagi menjadi 6 yang didasarkan oleh persamaan ciri tersebut. Antara lain, klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleus COVID, klasifikasi virus berdasarkan jumlah posturnya, klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya, klasifikasi virus berdasarkan. Kalian sudah mencari apa itu virus, apakah virus itu merupakan makhluk hidup atau benda mati. Kalian sudah mencari bagaimana peranan virus, bagaimana ciri dan struktur virus. Sekarang mari kita perhatikan ciri-ciri virus. Yang pertama, virus itu berukuran
sangat kecil. Dia berkisar dari 0,02 sampai 0,3 mikrometer, dan yang paling besar berukuran 200 mikrometer. Struktur virus dapat dilihat di depan. Itu yang pertama ada yang namanya kepala. Kepala merupakan bagian paling atas dari virus yang terdiri dari asam nukleat. Dan disini yang dinamakan dengan kapsid. Ini virus yang bulat, bentuk T. Virus ini yang berbentuk polihedral, ini yang berbentuk batang, dan ini membentuk serangkaian. Lalu klasifikasi virus ada dasar-dasarnya. Bisa dari jenis asam nukleatnya, bisa dari ukuran atau morfologinya, bisa dari kerentanan atau ketahanan hidupnya terhadap bahan-bahan kimia, bisa dari kandungan enzimnya, sifat imunologisnya, jenis sel inang, cara penularan, dan dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan. Oke, baik. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah paham semua mengenai materi virus? Bagaimana ciri-ciri tubuh, bentuk dan struktur virus, bagaimana klasifikasi virus, dan bagaimana peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham? Oke, kalau sudah, satu orang bisa bantu ibu ke depan untuk merangkum bagaimana pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat hari ini. Silakan. Lauren, silakan Lauren. Baik, Lauren, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Di sini saya akan merangkum materi yang kita pelajari hari ini yang saya pahami. Jadi, virus adalah salah satu organisme kecil yang dapat menginfeksi atau menularkan penyakit kepada seseorang. Virus memiliki inang. Inang merupakan salah satu organisme. Inang merupakan tempat hidup organisme lain. Sedangkan virus itu dapat berproduksi karena inang. Jadi virus itu dapat memperbanyak dirinya dan dapat berproduksi karena adanya inang. Lalu di dalam inang itu ada parasit. Parasit itu organisme yang hidup bersamaan dengan inang di dalam inang. Lalu klasifikasi virus yang saya pelajari yaitu pengelompokan. Klasifikasi virus adalah pengelompokan virus berdasarkan bentuk atau jenisnya atau morfologi berdasarkan asam nukleat dan lain sebagainya. Lalu peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Peranan virus dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada hewan atau tumbuhan, virus itu dapat menimbulkan berbagai penyakit yang menular baik pada manusia, contohnya seperti virus corona yang kita alami 4 tahun lalu, lalu virus yang terjadi pada hewan seperti contohnya rabies, penyakit kutil, kuku, dan lain sebagainya. Lalu sudah cukup. Terima kasih Lauren. Nah, lagi satu. Sangat informatif. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas mengenai reproduksi virus, untuk
kita akan minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih.